Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kimia, salam sukses, kimia muda, kimia asik. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran edisi 3. Video edisi 3 ini merupakan edisi terakhir dari materi senyawa hidrokarbon. Apakah kamu sudah selesai belajar bersama dengan menyaksikan video pembelajaran edisi pertama dan kedua? Bagi kamu yang belum, ada baiknya kamu lihat atau saksikan dulu. Bagi kalian yang sudah selesai menyaksikannya, pasti kamu sudah mengetahui dan memahami materi pada video pembelajaran edisi pertama dan edisi kedua sebelumnya. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Harapannya kamu semakin mudah, semakin asik dalam mempelajari kimia. Mari kita lanjutkan belajar bersama dengan menyaksikan video pembelajaran edisi 3. Pada edisi ketiga ini, harapan setelah kamu belajar bersama tayangan video pembelajaran ini, kamu memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memahami tentang isomer dan sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Pada edisi ketiga ini, ada 2 edisi tayangan video pembelajaran, yaitu edisi 3A tentang isomer dan 3B tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Silakan kamu lihat dan pelajari 2 edisi tersebut. Semoga video pembelajaran ini dapat membimbing dan mempermudah kamu dalam belajar mandiri dari rumah. Kemudian pesan Bapak, jangan lupa berlatih banyak soal-soal tentang topik ini, agar pemahamanmu jauh lebih baik nantinya. Silakan googling soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Setelah kamu menyaksikan video ini, jika ada jawaban kamu atau ada pertanyaan dari materi yang kamu saksikan dan pelajari, tuliskan jawabanmu atau pertanyaan kamu pada kolom komentar di bawah. Pada channel ini, Man Binjai Kimia. Serta jangan lupa share link video-video pembelajaran ini kepada teman-teman kamu, agar membantu mereka dalam belajar kimia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu semua. Ayo, mari kembali fokus. Mari mencari si O. Maksudnya, oh begitu. Oh ya. Masih ada isomer di monitor kamu? Mantap. Jika kamu pernah mempelajari isotop, isobar, dan isoton, sekarang ada istilah isomer. Ada di antara kamu yang sudah tahu tentang isomer? Mari kamu perhatikan bersama. Isomer. Isomer adalah 2 atau lebih senyawa yang memiliki rumus kimia sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus kimianya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama isomer struktur, dan yang kedua disebut dengan isomer geometri. Pada tayangan berikut menunjukkan pembagian atau jenis-jenis isomer. Kita akan kupas tuntas tentang jenis-jenis isomer tersebut. Isomer dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Kemudian, isomer struktur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, isomer rangka. Kedua, isomer posisi. Ketiga, isomer fungsi. Kita ulangi. Yang pertama adalah isomer rangka. Yang kedua, isomer posisi. Yang ketiga, isomer fungsi. Sedangkan isomer geometri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama isomer cis
dan yang kedua adalah isomer trans. Bapak ulangi, yang pertama adalah isomer cis dan yang kedua adalah isomer trans. Sekarang bagaimana pengertian masing-masing isomer tersebut? Ada kamu yang tahu? Coba kamu perhatikan tayangan ini. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Sekali lagi, Bapak ulangi, isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Sedangkan isomer posisi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Diulangi, isomer posisi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Kemudian isomer fungsi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ulangi, isomer fungsi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Agar kamu dapat memahami jenis-jenis isomer tersebut, coba kamu perhatikan contoh senyawa berikut. Pada contoh ini, kamu diajak untuk memahami model isomer rangka. Sebagaimana kamu ketahui, isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Sekali lagi, rumus molekulnya sama, tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Perhatikan pembentukan isomer rangka dari senyawa butana dengan rumus molekul C4H10. Pada senyawa alkana, pada contoh ini adalah senyawa butana, memiliki rangka rantai karbon 4. Dapat dibentuk ke dalam dua model rangka rantai karbon yang dapat terbentuk dari senyawa tersebut, yaitu pertama, rantai karbon lurus 4 dengan rumus struktur seperti yang kamu lihat pada tayangan ini dan nama senyawanya N-butana. Kedua, rantai induknya kamu jadikan 3 rantai C dan 1 C menjadi cabang. Nama senyawanya 2-metil-propana. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah masih mungkin ada senyawa lain yang dapat dibentuk dari rangka karbon dengan rantai 4? Ya, silakan kamu coba. Apakah masih bisa kamu buat senyawa baru dengan model rangka karbon berbeda dari rumus C4H10 tersebut? Ternyata memang sudah tidak ada senyawa baru yang terbentuk. Artinya jumlah isomer pada senyawa tersebut hanya ada 2, yaitu N-butana dan 2-metil-propana. Demikian mekanisme dalam membuat isomer rangka pada senyawa-senyawa alkana. Rantai terpanjang senyawa tersebut tanpa cabang, kamu putus menjadi rantai terpanjang yang baru dan memiliki cabang, akan menjadi senyawa baru dengan nama senyawa yang berbeda. Kemudian, kamu lakukan seterusnya sampai tidak ditemukan kembali senyawa baru dan bukan senyawa yang berulang. Sebagai catatan kamu, alkil juga bisa dalam beberapa bentuk. Contohnya, alkil dengan rumus C3H7 bisa dalam bentuk metil, metil, dan metil, atau 1 metil dan etil, atau dalam bentuk propil. Silakan kamu lakukan membentuk senyawa baru dan sesuaikan kemungkinan antara alkil dan rantai induk alkananya. Sekarang, sebagai latihan kamu, silakan tentukan jumlah isomer yang memungkinkan pada senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12 dan senyawa heptana
rumus molekulnya C7H16. Silakan tulis jawaban kamu pada kolom komen di bawah ini. Ayo lihat contoh berikutnya. Tuliskan isomer rangka dari senyawa alkena dengan rumus molekul C5H10. Senyawa alkena dengan rumus molekul C5H10 dapat dibentuk dalam 4 model rangka berbeda, yaitu: pertama, rangka rantai karbon 5 dengan rumus struktur atau rangka seperti yang kamu lihat pada tayangan ini. Kemudian nama senyawanya 1-pentena. Kedua, rantai induk 4. Rantai induk 4 karbon dan 1 karbon menjadi cabang atau alkil. Posisinya pada rantai nomor 3. Nama senyawanya 3-metil-1-butena. Ketiga, rantai induk 4C dan 1C menjadi cabang. Posisinya pada rantai nomor 2. Nama senyawanya 2-metil-1-butena. Apakah masih ada bentuk senyawa alkena lainnya yang bisa terbentuk dari senyawa tersebut? Kemudian, pada tayangan berikut, kamu akan diajak melihat contoh-contoh dalam rangka memahami isomer posisi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Lihat contoh ini. Pada senyawa pertama, butena dengan rumus molekul C4H8. Mari perhatikan penerapan isomer posisi dalam contoh ini. Posisi gugus fungsi atau ikatan rangkap. Ulangi, posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya yang bergeser dari C pertama menjadi C kedua. Demikian juga pada senyawa kedua. Sekarang apakah posisi gugus fungsi atau ikatan rangkap masih bisa digeser atau dipindahkan lagi dan menghasilkan senyawa baru? Ya, jawabannya tidak mungkin lagi. Jadi, untuk senyawa pertama, isomer posisi dari senyawa dengan rumus molekul C4H8 adalah 1-butena dan 2-butena. Kemudian, untuk senyawa kedua, isomer posisi dari senyawa dengan rumus molekul C4H6 adalah 1-butuna dan 2-butuna. Demikian penentuan isomer posisi dari senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Bagaimana dengan isomer fungsi? Lihat tayangan berikut, kamu akan diajak melihat contoh-contoh dalam rangka memahami isomer fungsi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa isomer fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Lihat contoh ini. Senyawa dengan rumus molekul C3H4. Senyawa tersebut dapat dibuat ke dalam senyawa alkena dan alkuna yang gugus fungsinya tidak sama. Senyawa tersebut adalah 1,2 propadiena dan propuna. Demikian contoh dari isomer fungsi. Nanti akan kamu pelajari kembali pada materi turunan senyawa alkana. Atau kamu boleh googling untuk melihat contoh-contoh dari isomer-isomer tersebut. Kemudian jenis isomer berikutnya yaitu isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Ulangi, rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda.
Isomer geometri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertama isomer cis dan yang kedua isomer trans. Isomer geometri ini terjadi pada senyawa alkena atau senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Perhatikan pada tayangan ini. Disebut isomer cis jika molekul senyawa yang berikatan pada rantai karbon yang berikatan rangkap terletak pada posisi sejajar. Coba kamu perhatikan contoh senyawa model cis. Molekul sejenis yang berikatan dengan karbon yang berikatan rangkap berada pada posisi sejajar. Kamu boleh lihat. Sedangkan isomer trans, jika molekul senyawa yang sejenis berikatan pada rantai karbon yang berikatan rangkap terletak pada posisi berlawanan atau berseberangan. Sekarang, coba kamu perhatikan contoh senyawa model trans. Molekul sejenis yang berikatan dengan karbon yang berikatan rangkap berada pada posisi berseberangan atau berlawanan. Sekarang, coba kamu lihat contoh isomer geometri dari senyawa 2-butena. Pada senyawa ini, kita harus membuat atau menunjukkan struktur senyawa-senyawa tersebut dalam bentuk cis atau trans. Jika kamu perhatikan contoh tersebut, senyawa pertama dalam bentuk cis, karena molekul yang sejenis berada pada posisi sejajar. Dan senyawa berikutnya dalam bentuk trans, sebab molekul senyawa sejenis berada pada posisi berseberangan atau berlawanan. Jadi nama unsur senyawa-senyawa tersebut yaitu cis 2-butena dan trans 2-butena. Bagaimana? Sudah bisa memahami isomer geometri, jenis cis dan trans? Silakan berlatih dan memperbanyak menyelesaikan soal-soal dari materi ini. Silakan googling. Jika ada pertanyaan atau masalah dalam menyelesaikan soal-soal, tuliskan pada kolom komentar di bawah pada channel ini. Ayo, sekarang mari berlatih. Perhatikan soal berikut. Tentukan jumlah isomer rangka dari C5H12. Siapa di antara kamu yang akan mencoba memberikan jawaban dengan menuliskan struktur dan nama senyawanya dan merupakan isomer rangka? Tuliskan jawaban kamu pada kolom komentar di bawah. Jawabannya terdapat 3 senyawa. Silakan kamu tuliskan senyawa tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di atas mekanismenya. Sekarang kamu perhatikan soal kedua. Tentukan jumlah isomer posisi dari senyawa heksuna. Rumus molekul C6H10. Jawabannya ada 3 senyawa yang akan terbentuk dan merupakan isomer posisi. Silakan tulis jawaban kamu di bawah pada kolom komentar melalui channel Manbinjai Kimia. Bapak tunggu jawaban-jawaban cerdas kamu. Alhamdulillah, akhirnya berakhir video pembelajaran edisi 3A. Kemudian, jangan lupa kamu belajar dengan menyaksikan video edisi 3B. Tetap semangat, tetap antusias. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.